Efek tarik Trump juga mempengaruhi di pasar global. Bagaimana tentang ekspor sawit Republik Indonesia? Salam planter Indonesia, bersama Yopi Perkebunan Mandor seputar info sawit terbaru yang ada di Indonesia. Didapat dari berbagai media sumber berita lainnya dan juga dari media sosial. Kali ini kita membahas tentang permasalahan ekspor sawit Republik Indonesia, bagaimana pengaruh terhadap efek tarif Trump yang masih berjalan pada saat ini, terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Indonesia telah melakukan beberapa lobby di Amerika tersebut. Baik, kita akan masuki, yaitu ekspor sawit RI terancam karena efek tarik Trump kalah dari Malaysia. Jakarta, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Gapki Mukti Sarjono menegaskan, ekspor merupakan pasar yang penting yang harus dijaga Indonesia. Jika Indonesia terhambat, bisa-bisa pasokan dalam negeri akan banjir. Tentu saja hal ini akan memicu masalah baru. Harga minyak sawit bakal tertekan. Padahal ekspor sawit merupakan salah satu andalan Republik Indonesia mencari devisa. Hal itu bukan tanpa alasan. Indonesia adalah negara penghasil terbesar minyak sawit di dunia, disusul Malaysia. Dalam setahun, Indonesia bisa memproduksi minyak sawit sebanyak 50 juta ton hingga harus dipasarkan sebagian ke negara lain. Hal itu disampaikan Mukti merespon pertanyaan Ketua DPR RI Komisi 7 Saleh Pertanan Daulay terkait penting atau tidak ekspor minyak sawit. Kebutuhan minyak sawit di dalam negeri kan itu banyak, makanya kemarin harga minyak itu mahal, minyak kita hilang dan seterusnya. Bagaimana kalau kita nggak usah ekspor aja? Mengganggu pengusaha sawit nggak? Ucap Daulay dalam rapat dengar pendapat umum RDPU bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta Senin tanggal 28 bulan 4 2025. Hal itu langsung dijawab oleh Mukti Sarjono. Dia menegaskan ekspor sawit tetap sangat penting untuk menjaga keseimbangan produksi. Produksi kita ini sekitar 50 juta ton. Itu kita gunakan untuk minyak makan atau minyak goreng dan margarin. Itu sekitar 10 juta ton. Kemudian untuk industri elok kimia sekitar 2,5 juta ton sampai 3 juta ton. Kemudian ditambah biodiesel dengan B35 kemarin sudah 11 juta ton. Kalau B40 mungkin sekitar 13 juta ton jelasnya. Jadi sebuah di total mungkin sekitar 25 juta ton. Nah, sisanya mau dikemanain? Tukas Mukti. Tanpa ekspor, ujarnya, Indonesia akan mengalami kelebihan stok alias overstok besar. Kalau ini kita gunakan semuanya dalam negeri, ya overstok, Pak, ucapnya. Tak hanya itu, sambungnya, ekspor sawit menyumbang devisa negara yang sangat besar. Devisa yang kita dapat setiap tahunnya sekitar 30 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 505 triliun. Lebih kita dapatkan devisa dari minyak sawit, kata Mukti. Di sini kita lihat, bukan AS, ekspor minyak sawit RI terbanyak ke Cina. Mukti pun membeberkan fakta menarik tentang dominasi Indonesia di pasar minyak nabati dunia. Menurutnya, Indonesia saat ini bukan hanya pemain besar, tapi raja dunia dalam produksi, konsumsi, dan ekspor minyak sawit. Sawit ini sebenarnya kita itu menguasai minyak nabati dunia. Jadi kita ini nomor satu baik produksi maupun konsumsi ataupun ekspor, kata Mukti. Mukti menyebutkan pesaing utama Indonesia hanyalah Malaysia. Sementara negara lain seperti Costa Rica, Guatemala, dan Honduras
masih jauh dari angka produksi yang bisa menyaingi. Namun di tangan keunggulan itu, Mukti menyoroti adanya tantangan berat, yakni beban ekspor yang semakin memberatkan. Indonesia sendiri sekarang dikenakan tarif resiprokai 32%, sedangkan Malaysia 24%. Ini tentunya menjadi PR bagi kita, ungkapnya. Saat ini paparnya ekspor sawit Indonesia mencapai sekitar 30 juta ton per tahun. Cina menjadi tujuan ekspor terbesar, meski jumlahnya sampai turun. Selain Cina, ekspor juga banyak mengalir ke India 4,8 juta ton, Uni Eropa 3,3 juta ton, Pakistan 3 juta ton, dan Amerika Serikat sekitar 2,2 juta ton. Jadi bagi kita Amerika Serikat pasar yang cukup baik, karena memang minyak sawit di Amerika Serikat digunakan untuk industri makanan, yang karena memang sawit mempunyai kelebihan dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, ujarnya. Ia bahkan berguyon soal keunggulan rasa sawit. Kalau minyak sawit untuk menggoreng, dia lebih crispy, rasanya juga lebih enak. Jadi Kentucky kalau tidak digoreng dengan minyak sawit tidak akan crispy. Adapun selama 5 tahun terakhir, ekspor sawit Republik Indonesia ke Amerika Serikat terus menunjukkan tren naik, didominasi produk RBD palm oil. Nilainya pun fantastis, berkisar antara 1,1 miliar hingga mencapai 2,9 miliar atau sekitar 18,5 triliun rupiah hingga 48,87 triliun per tahun. Asumsi kurs adalah 16,850 US dollar. Meski begitu, Mukti mengingatkan, dibanding Malaysia, posisi Indonesia dalam bersaing sangat berat. Kalau kita sekarang ini kan untuk sawit diekspor kita kena FE, pungutan ekspor, kemudian BK, biaya keluar, sama DMO, domestic market obligation. Itu kalau di total kurang lebih sekitar 221 atau sekitar 3, juta per ton, ujarnya. Sementara di Malaysia beban ekspor hanya sekitar 140 US dollar atau juga 2,35 juta per ton. Jadi kalau kita bandingkan beban ekspor Indonesia sama Malaysia, kita kalah bersaing, tegasnya. Ditambah lagi dengan tarif yang lebih tinggi, posisi Indonesia makin terjepit. Agar produk sawit RI tetap kompetitif di pasar Amerika Serikat, Mukti mengusulkan agar beban ekspor bisa dikurangi. Salah satu yang kita kurangi, apakah itu FE-nya atau BK-nya atau DMO-nya, kata dia. Tak hanya itu, Gapki juga berharap pemerintahan memperkuat diplomasi dagang. Tentunya kita juga mengharapkan Indonesia terus melakukan bilateral yang baik dengan Amerika atau juga dengan pasar-pasar yang berpotensial. Ibu Idul Mukti. Ia menambahkan kawasan Timur Tengah dan Afrika bisa menjadi pasar sawit yang strategis karena kebutuhan minyak nabati yang tinggi di kedua wilayah tersebut. Jadi sobat, inilah rangkuman yang saya sampaikan bahwa pengaruh tarif berdampak buruk bagi sawit yang ada di Indonesia. Bersama Yopi Perkebunan Mandor, sampai jumpa.